Injustice: Gods Among Us adalah salah satu cerita paling kelam yang ada di DC Comics. Menggambarkan bagaimana Superman berubah dari pahlawan menjadi tiran setelah tragedi besar yang menghancurkan hidupnya. Namun, sebelum ia membangun rezimnya, banyak kematian tragis yang terjadi di alur Injustice Gods Among Us ini. Dari para pahlawan legendaris, para villain, atau anti-hero, hingga karakter pendukung yang tak berdaya. Setiap kematian di seri ini memiliki dampak besar terhadap alur cerita. Dalam video kali ini, kita akan membahas secara lengkap siapa saja yang tewas dalam dua bagian awal Injustice Gods Among Us, yakni Year Zero dan Year One. Bagaimana mereka mati, dan bagaimana peristiwa ini memicu perang besar antara Superman dan Batman. Berikut karakter-karakter yang tewas tersebut. Jay Garrick. Kematian Jay Garrick dalam seri komik Injustice Gods Among Us benar-benar tragis. Jay Garrick, yang dikenal sebagai Flash pertama, terpaksa bertindak di luar karakternya di bawah kendali Joker. Joker menggunakan Amulet of Apophis, sebuah artefak magis yang mempunyai kekuatan sihir untuk mengendalikan pikiran Jay, memaksanya melakukan tindakan mengerikan yang bertentangan dengan kehendaknya. Dalam salah satu momen paling menyedihkan, Joker membuat Jay berlari dengan kecepatan penuh Speed Force-nya ke sebuah dinding bata. Akibatnya, Jay bertabrakan dengan dinding tersebut dan meledak, hampir seperti menjadi misil hidup. Dampaknya begitu hebat, sehingga tidak ada yang tersisa dari tubuhnya, kecuali helmnya yang jatuh ke tanah. The Sandman. Dengan kekuatan Amulet of Apophis, Joker mengambil alih tubuh Alan Scott, anggota Justice Society of America, atau JSA, yang juga dikenal sebagai Green Lantern. Dalam kendali Joker, Alan Scott mendekati Sandman di markas JSA. Setelah mengajak Sandman keluar untuk alasan keamanan, Joker yang mengendalikan Alan Scott menciptakan pisau dari energi cincin Green Lantern dan menusukkannya ke perut Sandman, menyebabkan kematiannya. Tragisnya, saat Sandman sekarat, Joker mengungkapkan bahwa dia tidak mengenali siapa Sandman atau Alan Scott, menambahkan penghinaan pada momen tersebut. Jimmy Olsen. Jimmy, yang merupakan sahabat dan rekan kerja Lois Lane di Daily Planet, sedang melakukan investigasi bersama Lois di sebuah dok kapal. Namun, tanpa mereka sadari, mereka telah menjadi target Joker dan Harley Quinn yang memiliki rencana besar untuk menghancurkan Superman. Saat Jimmy sedang memegang kamera dan berbicara dengan Lois, Joker tiba-tiba muncul dari bayang-bayang dan menembaknya tepat di kepala. Seketika, Lois hanya bisa menatap dengan ngeri saat sahabatnya tewas di depan matanya. Lois Lane. Setelah membunuh Jimmy Olsen, Joker lalu menculik Lois Lane, yang saat itu sedang hamil anak Superman, dan memasang alat pemicu bom nuklir di Metropolis yang terhubung dengan detak jantung Lois. Joker kemudian menggunakan gas Scarecrow untuk membuat Superman berhalusinasi, sehingga Superman percaya bahwa Lois adalah Doomsday, musuh besar yang pernah mengalahkannya. Dalam keadaan halusinasi, Superman membawa Lois ke luar angkasa dan tanpa sadar membunuhnya. Ketika Lois meninggal, bom nuklir di Metropolis meledak, menghancurkan kota dan menewaskan jutaan orang. Jesse Quick. Jesse Quick, seorang speedster yang bekerja untuk Lex Luthor, mempunyai tugas memastikan keselamatan Lex dalam situasi darurat. Ketika Metropolis dihancurkan oleh ledakan nuklir yang diatur oleh Joker, Jesse berhasil membawa Lex ke bunkernya yang aman. Namun, setelah memastikan Lex selamat, Jesse kembali ke permukaan untuk mencoba menyelamatkan warga lainnya. Tragisnya, meskipun memiliki kecepatan super, Jesse tidak mampu menghindari gelombang ledakan nuklir tersebut dan tewas seketika. Kid Flash dan Beast Boy. Sebelum ledakan nuklir Metropolis terjadi, Kid Flash, Beast Boy, dan Superboy sedang asik bermain bersama. Dan ketika bom nuklir meledak, Superboy berhasil melindungi Beast Boy. Tetapi Kid Flash tidak seberuntung itu. Bart Allen tewas dalam ledakan tersebut, meninggalkan teman-temannya dalam kesedihan yang mendalam. Beast Boy yang walaupun sempat dilindungi Superboy, mengalami luka yang sangat parah, dan akhirnya tewas di pangkuan temannya, Superboy. Steel. Sesaat sebelum ledakan nuklir Metropolis terjadi, Steel atau John Henry Irons menelpon keponakannya, Natasha Irons, untuk memberitahukan bahwa ia telah menyimpan file-file penting di sebuah lockbox yang kuat dan aman yang harus Natasha cek di kemudian hari. Dan setelah file tersebut tersimpan, bangunan di mana Steel berada runtuh akibat ledakan nuklir dan seketika menewaskannya. The Joker. Setelah Joker berhasil menjalankan rencana kejinya yang menewaskan Lois Lane dan menghancurkan Metropolis dengan ledakan nuklir, Superman, yang tidak lagi bisa menahan amarahnya, langsung mencari Joker untuk membalas dendam. Superman menemukan Joker di ruang interogasi di Gotham City, di mana Batman sedang mencoba mendapatkan informasi darinya. Dalam kemarahan dan kesedihan yang mendalam, Superman menembus dinding dan langsung membunuh Joker dengan meninju dadanya.
menembus tubuhnya dengan tangan kosong. Nightwing. Saat pertempuran di Arkham Asylum antara para pahlawan melawan penjahat, terjadi perselisihan antara Damian Wayne atau Robin yang mendukung Superman dengan Nightwing alias Dick Grayson yang berada di pihak Batman. Nightwing yang mengingatkan Robin untuk tidak berlebihan dalam menghabisi para penjahat, tidak terima dan tidak senang dengan peringatan Nightwing tersebut. Ditambah perbedaan kubu di antara keduanya. Damian Wayne dengan marah melemparkan tongkat baton ke arah Nightwing dan mengenai kepala Nightwing membuatnya terjatuh dan kepala bagian belakangnya terbentur batu dengan keras. Benturan keras tersebut menyebabkan cedera fatal pada Nightwing dan langsung menewaskannya. Kalibak. Kalibak, putra Darkseid, memimpin pasukan Apokolips untuk menyerang bumi sebagai bagian dari rencana Darkseid untuk menguasai planet ini. Selama pertempuran sengit di bumi, Kalibak menghadapi Superman dan para pahlawan lainnya. Pertarungan mereka menyebabkan kerusakan besar, termasuk tabrakan dengan pesawat terbang. Meskipun Kalibak adalah prajurit yang tangguh dan memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, dia akhirnya tewas di tangan Superman. Superman yang telah berubah menjadi lebih brutal dan tanpa ampun setelah kematian Lois Lane dan kehancuran Metropolis membunuh Kalibak dengan kekuatan penuh. Martian Manhunter atau J'onn J'onzz bergabung dengan insurgensi tak lama setelah kematian Nightwing, berperan sebagai mata-mata Batman di dalam rezim Superman. Dengan kemampuan berubah bentuknya, ia bahkan menyamar sebagai Batman setelah Superman secara terbuka mengungkap identitas Bruce Wayne, berharap dapat menciptakan kebingungan dan mendapatkan keuntungan strategi. Namun, dalam sebuah konfrontasi, J'onn terpaksa mengancam Wonder Woman dengan masuk ke dalam tubuh Wonder Woman demi membela diri. Mengetahui kelemahan terbesar Martian Manhunter, yaitu api, Wonder Woman meminta Superman untuk melepaskan heat vision-nya ke arah tubuhnya, membakar Wonder Woman dan J'onn hidup-hidup. Dalam sekejap, tubuh keduanya tetapi Wonder Woman yang tahan dan kebal terhadap heat vision-nya Superman tidak mengalami cedera. Berbeda dengan J'onn yang langsung keluar dari tubuh Wonder Woman dan hangus terbang, menyisakan hanya kerangka yang menghitam. Captain Atom. Saat Batman dan pahlawan super lainnya menyusun rencana mencoba masuk ke Fortress of Solitude, markas Superman, untuk mengambil pil super, ternyata di dalamnya ada kedua orang tua Clark Kent. Batman segera membatalkan rencananya namun terlambat. Superman segera mengetahui dan tiba sebelum Batman berhasil kabur. Superman tiba dengan amarahnya, mengira Batman akan melukai kedua orang tuanya. Batman pun segera meminta bantuan Captain Atom untuk menghentikan sang tiran. Selama pertempuran, Captain Atom menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, bahkan berhasil melukai Superman dengan ledakan energi nuklirnya. Namun, pertarungan berubah ketika Wonder Woman melukai lehernya dengan pedang dewa miliknya, membuat Captain Atom terluka dan kehilangan kendali atas energi nuklir di dalam dirinya. Mengetahui bahwa dirinya akan segera, Captain Atom meraih Superman dan membawa sang Kryptonian bersamanya ke angkasa. Ia berniat mengorbankan dirinya untuk mengakhiri kekuasaan Superman. Namun, meski ledakan dahsyat itu mampu menghancurkan satelit di orbit dan mengguncang dunia, Superman selamat meski mengalami luka serius. Green Arrow. Setelah pertarungannya dengan Captain Atom, Superman segera kembali ke Fortress of Solitude untuk memastikan kedua orang tuanya baik-baik saja. Sesampainya di sana, ternyata Green Arrow atau Oliver Queen masih di markas Superman tersebut untuk mengambil pil super. Tetapi rencana tersebut sudah diketahui Superman, dan ia segera menghentikan rencana Green Arrow tersebut. Saat Green Arrow melawan dengan menggunakan busurnya, anak panahnya mengenai dan melukai ayah Superman, Jonathan Kent. Hal itu membangkitkan amarah sang Man of Steel. Dengan kemarahan yang membara, Superman menghajarnya tanpa belas kasihan, menghancurkan tubuhnya dengan pukulan-pukulan keras. Meskipun babak belur, Oliver tetap bertahan untuk menembakkan satu panah terakhir berisi pil super yang akhirnya mendarat di tempat yang bisa dideteksi oleh Batman dan memastikan misi berhasil. Namun, Green Arrow tidak selamat. Superman menghabisinya dengan pukulan terakhir yang fatal dan membunuhnya di tempat. Itulah beberapa karakter yang tewas di dua bagian awal seri Injustice God Among Us ini. Kematian yang bukan hanya sekadar pengorbanan, tetapi juga titik balik yang mengubah arah dunia DC secara drastis. Jadi, menurut kalian, kematian mana yang paling tragis di Injustice Year Zero dan Year One ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.